Tapi hadirin, dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta, sehingga bukan hanya anak-anak yang tidak beradab, orang tua pun tidak sedikit yang tidak beradab. Tidak hanya generasi muda yang suka melanggar norma, orang dewasa pun sering tak punya tata krama. Sehingga hadirin, kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda, kaum tua, tak peduli pria atau wanita, tak mengenal miskin ataupun kaya. Berbicara mengenai akhlak sebagai popular philosophy of morality seakan seperti trending topik yang tak pernah kunjung habis di kalangan akademisi, kalangan ilmuwan, kalangan juru dakwah, kalangan ulama, kalangan orang tua, maupun kalangan masyarakat secara luas. Mengapa demikian? Karena kajian mengenai perilaku adalah pembahasan tentang kaidah kehidupan manusia, tentang aturan yang harus dijalani dan pedoman yang harus ditaati. Problematika perilaku manusia seperti tidak kunjung habis karena tidak sedikit orang kehilangan pikiran logis. Di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis, sehingga tidak ragu berbuat bengis, hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Oleh karena itu hadirin, fenomena demoralisasi kronis yang telah banyak terjadi di negeri ini menimbulkan kegelisahan akademik kami untuk bisa memberikan kontribusi yang berarti sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa ini, untuk memberikan konsep solutif konstruktif terkini melalui syarhil Quran kami yang berjudul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan merenungkan firman Allah dalam surah At-Tarim ayat 6 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara implisit Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubdat Al-Tafsir min Fath Al-Qadir menjelaskan bahwa konklusi dari ayat tersebut adalah menjaga istri agar menjadi salihah, yang pandai menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, menjaga harta suaminya. Tapi tak kalah penting nilainya adalah dia pandai menjaga, membina, serta mendidik anak-anaknya. Quraisy Shihab menambahkan bahwa pendidikan harus diawali dari rumah. Orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya, dan pasangan suami istri bertanggung jawab terhadap perilaku masing-masing. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, seorang anak tumbuh berdasarkan intensitas perhatian orang tuanya. Karena orang tua dan anak merupakan satu ikatan dalam jiwa, meski berpisah raga, jiwa keduanya menjadi satu dalam ikatan. Dan ikatan ini ada dalam bentuk hubungan emosional dan tercermin dalam perilaku anak. Demikian dituliskan oleh Syekhul Bahri Jamana dalam bukunya Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, halaman 27. Dapat dipahami bahwa maksud dari firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 tersebut menegaskan kepada setiap individu muslim untuk menjaga diri dan keluarganya, terlebih pada aspek pendidikan kepada istri maupun anak-anaknya. Seorang ayah yang mampu memberikan akulturasi agama kepada istri dan anaknya, dan seorang ibu yang pandai dalam mendidik anak-anaknya secara konseptual. Yang terpenting dalam pendidikan terhadap anak adalah pendidikan agama dan akhlak. Dalam konteks ini, setiap orang tua tidak hanya memiliki kewajiban menumbuhkan anak secara fisik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya, terlebih dalam memberikan nilai agama dan akhlak. Karena nilai pendidikan inilah yang menjadi pedoman dasar seorang anak dalam menjalani kehidupannya, sehingga seorang anak memerlukan bimbingan, pengarahan, dan pengawasan dalam menuju kedewasaan. Oleh karenanya hadirin, pendidikan anak harus dipandang sebagai paramount of importance atau sebagai prioritas pertama dan utama. Proses perbaikan ini hanya bisa terjadi jika saya, Anda, dan kita semua mau menerapkan revolusi mental sesungguhnya, mendidik diri sendiri dengan baik agar bisa mendidik keluarga kita, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia biasa, serta mau merefleksikan setiap ajaran agama dalam diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dengan merenungkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an la ta'lamuna syai'an
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa jumlah kalimat la ta'lamuna syai'an berkedudukan menjadi hal keadaan atau kalimat keterangan, dan lafaz as-sam'a bermakna jamak sekalipun kalimatnya mufrad. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seluruh indera penglihatan, pendengaran dan hati adalah agar manusia bersyukur sehingga mau beriman. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menambahkan bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui upaya manusiawi atau pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan moral bangsa. Terakhir, mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Din Ali Al-Muttaqi dalam kitabnya, min haqqul waladi 'alal walidi ayyuhassina ismahu wa yuhassina adabahu. Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan nama yang baik dan perbaikan tata krama. Hadis riwayat Ibnu Nujjar. Pada akhirnya kami menitipkan pesan 4M sebagai berikut. Yang pertama, mari membina keluarga harmonis, karena harmonisasi kondusif membantu efektivitas psikologis anak. Yang kedua, mari mendidik moral anak sedini mungkin, karena keluarga adalah sekolah pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Yang ketiga, mari membangun bangsa melalui pembinaan generasi, karena revolusi mental sesungguhnya adalah implementasi nilai-nilai agama pada diri, keluarga, kerabat, terlebih lagi masyarakat. Dan yang terakhir, mari bersama kita berdoa semoga kita semua menjadi insan yang beriman, jujur dalam perkataan, lembut pada perbuatan,